Selamat pagi teman-teman. Jadi untuk pagi ini kita akan bahas tentang PPT yang udah kita kerjakan kemarin. Judulnya yaitu peran media dan komunikasi dalam pembelajaran. Next. Nah, untuk anggota kelompok ada Krisna Andita NIM 021, Raliza NIM 022, Intan Choirunisa NIM 004, Sri Wahyuni NIM 033, dan Aditya Putra NIM 034. Next. Nah, di dalam sistem pendidikan itu selama proses pembelajaran agar siswa bisa menuju kelulusan dibutuhkan banyak hal seperti tujuan, manajemen, materi, sarana, struktur kegiatan, biaya, pengajar, media, kendali mutu, teknologi, penelitian, dan fasilitas. Untuk kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang media, teknologi, dan pembelajaran. Nah, di slide ini apakah ada tambahan atau komentar gitu buat teman-teman? Izin masuk Mbak Aliza. Ya. Mungkin kan itu di poin-poinnya ada banyak, tapi tidak tertuju pada yang kita bahas itu hanya tertuju pada media, teknologi, dan pelajaran saja ya. Mungkin bisa ini apa dikasih sorotan lebih gitu seperti warnanya dibuat beda gitu jadi agar terlihat beda. Oke. Yang lain setuju atau enggak? Setuju atas saran Mas Krisna. Oke. Jadi langsung kita ubah atau gimana nih? Langsung aja. Enggak apa-apa. Kelompok itu namun ternyata Mbak Intan belum diganti. Udah. Oh iya. Berarti lanjut slide selanjutnya. Ya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sri Wahyuni. Selanjutnya yaitu tingkat pemahaman. Menurut Deutsche Welle, dalam proses pembelajaran jika hanya menggunakan media berupa audio dan pendengaran saja, tingkat pemahaman siswa hanya sekitar 20%. Untuk media visual atau penglihatan, tingkat pemahaman siswa yaitu 30%. Dari sini apakah ada tambahan atau komentar dari teman? Mungkin bisa dicantumkan sumbernya tadi dari mana? Deutsche Welle. Dari itu nggak apa-apa dicantumin ya. Di sini aja ya? Atau di mana? Siapa tadi? Deutsche Welle. DEUCHWELL. Gini ya. Selanjutnya adalah komunikasi yang gagal. Pemahaman peserta didik disebabkan oleh komunikasi yang baik antara pemberi dan penerima. Berdasarkan simulasi pada gambar, misal guru memberi suatu informasi, namun karena tidak adanya media yang baik, maka informasi tersebut dapat berbeda pemahamannya antara siswa dengan gurunya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari komunikasi yang berhasil. Dengan adanya media yang baik akan menjadikan komunikasi berhasil, di mana informasi yang didapat sama dengan apa yang disampaikan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara materi yang diberikan dengan guru dan yang didapatkan dengan siswa. Dari PPT yang 2 slide ini, apakah ada tambahan dari teman-teman? Menurut saya sudah cukup bagus. Dengan yang lain. Berarti langsung lanjut next selanjutnya ya. Pengertian tentang media.
Media adalah kata jamak dari medium atau bahasa Latin yang artinya perantara. Dan berikutnya, makna umumnya adalah apa saja yang dapat menyalurkan informasi dari sumber ke penerima. Dan berikutnya, media berarti pemanfaatan secara maksimum semua komponen sistem untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Next. Fungsi dari media itu sendiri, yang pertama memperjelas penyajian pesan, yang kedua mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, yang ketiga menghilangkan sikap pasif pada subjek belajar, yang keempat membangkitkan motivasi pada subjek belajar. Dari 2 slide ini, apakah ada tambahan dari teman-teman? Kalau dari saya tidak ada. Langsung next aja ya. Ya. Proses komunikasi. 4 komponen dalam proses komunikasi yaitu media, sumber informasi, dan penerima informasi. Andainya satu dari 4 komponen tersebut ada, maka proses komunikasi tidak mungkin terjadi. Yaitu media informasi, sumber informasi, penerima informasi, sumber informasi. Next. Kesimpulan, di saat tertentu seseorang dapat berperan sebagai sumber informasi, namun pada saat lain atau saat yang sama bisa juga menjadi penerima informasi. Namun tidak semua proses informasi berlangsung secara dua arah atau timbal balik. Media akan menjadi sebuah penghubung yang penting untuk menyampaikan informasi atau dalam kasus ini materi pembelajaran dari guru kepada siswa. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Coba ke slide yang sebelumnya. Ini. Itu menurut kalian gambarnya udah jelas belum? Kalau dari saya sih gambarnya sih udah jelas, namun dari maksud dari tabelnya itu belum tersampaikan sepertinya. Jadi masih belum paham itu maksudnya gimana. Ada yang bisa memberi penjelasan tidak? Kalau menurut saya itu maksudnya dari si sumber informasi ini dibutuhkan adanya media informasi agar informasi yang akan disampaikan tuh sampai ke penerima. Seperti itu. Baik, jadi ya ini setnya mungkin sudah baik, namun dalam penyampaiannya mungkin harus lebih Dijabarkan. dijabarkan lagi biar peserta ini bisa paham gitu ya. Atau mau ditulis ini penjelasannya? Atau nggak usah? Sepertinya nggak usah kan, ini PowerPoint. Jadi nanti kalau ada penjelasannya malah banyak tulisan kan, jadinya nggak menarik. Oke. Izin masuk. Ya. Tadi kan waktu Mas Krisna presentasi itu kan membahas tentang tingkat pemahaman. Enggak, maksudnya apa? Komunikasi yang gagal dan berhasil. Nah, setelah itu kan bahas ke media. Terus balik ke berikutnya ke Mbak Intan malah ke komunikasi lagi. Itu enggak bolak-balik gitu, Boh? Oh iya, itu bisa ditukar aja slide-nya. Berarti ini dijadikan contoh di bawah. Oke, bentar. Berarti habis ini langsung. Iya, habis itu. Nah, sini berarti ya. Mm. Berarti ini nanti langsung ke contoh kasusnya. Biar tidak bingung gitu ya. Mm. Untuk kesimpulan, apakah perlu ada yang ditambahkan? Kalau menurut saya sudah cukup. Cukup.
dari presentasi kali ini sudah selesai atau mungkin ada tambahan lagi untuk slide-nya? Masuk mungkin bisa di akhir slide bisa ditambahkan pertanyaan atau penutup terima kasih atau gimana. Oh iya, bagus sekali ini sarannya dari Mbak ini. Berarti nggak pakai sesi tanya jawab? Tidak usah. Oke. Sudah tidak ada masukan atau komentar, dan sekiranya PPT juga sudah cukup bagus, saya cukupkan untuk diskusi pagi ini ya. Ya, Terima kasih teman-teman. terima kasih.